sepuh atau tua secara fisik, tua secara umur itu adalah sebuah kepastian yang harus kita jalani. Aji sepuh. Aji itu artinya ilmu, sepuh itu artinya tua. Jadi orang yang tua secara ilmunya, seseorang yang tua secara umur atau disebut sepuh, dan orang yang dituakan atau disebut sesepuh atau pini sepuh, maka mereka harus diimbangi dengan pengetahuan yang sepuh pula, atau Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam, Hong Rep Sidem Permanem Tanono Sabawaning Walang Alisik. Para pemirsa Gajayana TV, Bapak Ibu Matindu, Sedharma dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam acara Dharma Wacana yang disiarkan oleh stasiun Gajayana TV, lebih dekat dan inspiratif. Para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah topik atau tema dengan judul Sepuh, Sesepuh, dan Aji Sepuh. Bapak Ibu umat Hindu yang berbahagia, mungkin kita sudah sering mendengar istilah kata sepuh, sesepuh, pini sepuh, atau aji sepuh. Karena kata-kata ini dalam setiap kesempatan atau dalam setiap acara-acara keagamaan atau acara-acara sosial kemasyarakatan seringkali disampaikan atau seringkali diaturkan oleh mereka yang berbicara di depan atau para pembawa acara. Dalam masyarakat Jawa, kita mengenal istilah sepuh, sesepuh, dan aji sepuh. Kita akan coba bahas satu persatu atau kita uraikan satu persatu kata-kata tersebut. Yang pertama, kata sepuh. Sepuh itu merupakan bahasa atau kromo inggil atau kromo yang halus dari tuwek atau tua. Jadi ada istilah tua secara umur. Itu dalam masyarakat Jawa disebut dengan istilah sepuh. Jadi orang yang sepuh itu adalah orang yang tua secara umur. Orang yang sudah banyak, yang sudah lama hidupnya di dunia ini, atau mungkin mereka bisa dikatakan orang yang sudah bisa punya atau punya anak cucu dan sebagainya. Nah, istilah tua secara umur itu memang sangat relatif sekali. Ya, banyak orang yang mengatakan kalau orang umur 50 itu masih belum tua. Tapi ada juga yang mengatakan orang yang sudah umur 40 itu katanya sudah STW, setengah tua. Ya. Jadi istilah tua itu sangat relatif sekali, ya. Tergantung siapa yang memandangnya dan siapa yang mempersepsikannya. Tetapi tanda-tanda ketuaan itu akan selalu muncul dalam diri manusia itu. Misalnya kalau rambut misalnya tadinya hitam maka akan mulai memutih. Gigi yang tadinya lengkap maka akan mulai tanggal satu persatu. Kulit yang tadinya kenceng maka akan semakin keriput. Nah, ini salah satu beberapa macam tanda-tanda ketuaan secara fisik. Jadi, istilah sepuh ini berarti adalah tua secara fisik. Jadi, tua umurnya dan juga tua fisiknya.
Tetapi memang orang tua di zaman sekarang dengan orang tua di zaman dulu mungkin berbeda. Karena orang tua di zaman dahulu barangkali karena mereka rajin menjaga giginya untuk tidak makan makanan-makanan yang terlalu panas atau yang terlalu dingin, maka giginya orang-orang tua dulu sampai umur 70 pun kadang masih belum ada yang tanggal. Tapi sekarang, manusia zaman sekarang karena terlalu banyak makan yang terlalu panas dan terlalu dingin, maka kadang umur 40 aja giginya sudah habis, alias sompong. Nah, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, sepuh atau tua secara fisik, tua secara umur itu adalah sebuah kepastian yang harus kita jalani. Tidak ada orang yang bisa menolak atau menghentikan proses-proses penuaan di dalam diri kita. Jadi manusia itu semakin lama maka dia akan semakin mendekati masa tuanya. Tetapi apakah masa tua itu juga diikuti dengan tua secara ilmu atau tua secara non-fisiknya atau psikisnya? Nah, ini masih belum tentu. Karena apa? Banyak orang yang tua, semakin tua, justru ia mengalami masa puber kedua. Atau istilahnya tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Ada sebuah lagu, mungkin yang bisa kita jadikan sebagai sebuah inspirasi, sebuah lagu dangdut, yaitu yang berjudul ABG Tua. Ya, jadi ABG Tua, di mana orang yang semakin tua justru malah semakin gila. Tadi juga sudah saya katakan bahwa kenyataannya juga masih banyak orang-orang tua yang secara umur tapi tidak diimbangi dengan tua secara psikis atau kejiwaannya, yang disebutkan dengan istilah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Oleh karena itu ada juga banyak istilah sekarang kebo nyusu gudel, atau kalau boleh diartikan bahwa banyak justru orang-orang tua itu banyak belajar kepada anak-anaknya. Ya. Jadi belum tentu orang yang tua secara fisik itu mesti tua atau pandai secara ilmu, ya. Contoh misalnya orang yang tua zaman sekarang karena dulu tidak mengenal HP, ya, tidak mengenal Facebook, tidak mengenal Twitter, itu banyak yang belajar kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya. Mereka seringkali minta diajari supaya orang-orang tua ini bisa Facebookan, bisa Twitteran, bisa WhatsAppan dan sebagainya. Dan di zaman sekarang, ya, Facebook, Twitter, WhatsApp itu bukan hanya milik kaula muda saja, tetapi kaula-kaula balita, ya, bayi di atas 50 tahun, ini banyak juga yang tergila-gila oleh media-media sosial seperti ini, seperti Facebook maupun Twitter. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, jadi orang yang tua atau yang sepuh ini mestinya harus diimbangi dengan sepuh secara ilmu, yang dalam ajaran agama Hindu atau di dalam ajaran masyarakat Jawa disebut dengan istilah aji sepuh. Aji itu artinya ilmu, sepuh itu artinya tua. Jadi orang yang tua secara ilmunya, artinya mereka sudah banyak menyelami lautan-lautan pengetahuan di dalam masyarakat maupun di dalam kehidupan-kehidupan yang lain. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, seorang aji sepuh itu adalah orang yang harusnya memiliki pengetahuan yang bijak, pengetahuan yang baik, yang nantinya bisa diturunkan kepada anak cucunya. Nah, orang yang sepuh secara fisik itu mestinya juga harus diimbangi dengan aji sepuh. Artinya mereka setidaknya ketika masa mudanya itu mereka harus lebih banyak belajar, menimba ilmu pengetahuan, bukan hanya ilmu pengetahuan di sekolah, tetapi juga ilmu pengetahuan kemasyarakatan,
ilmu tentang hakikat hidup dan sebagainya. Sehingga ketika nanti saatnya dia sudah memiliki atau mempunyai anak cucu, maka setidaknya ada yang diberikan kepada anak cucunya, yaitu berupa ilmu-ilmu tentang kehidupan yang bisa digunakan untuk membimbing, menasihati, dan memberikan contoh untuk anak cucunya. Kemudian yang ketiga, itu adalah sesepuh. Sesepuh itu adalah orang yang dituakan, atau bisa juga disebut sebagai pini sepuh, atau orang yang dituakan juga. Dalam masyarakat Jawa atau masyarakat secara umum, seringkali bahwa orang-orang yang memiliki jabatan, pangkat, derajat, memiliki pengetahuan, itu seringkali dituakan di dalam masyarakatnya. Sebagai contoh, misalnya orang yang memiliki jabatan RT atau RW, maka di dalam lingkungan masyarakatnya, dia akan dianggap sebagai sesepuh, artinya orang yang dituakan. Meskipun banyak sekarang Pak RT itu usianya masih kepala 2 atau mungkin kepala 3, yang mungkin ada orang yang lebih tua darinya. Tetapi kalau dia sudah memiliki jabatan RT, RW, maka setidaknya di lingkungan RT atau RW itu dia akan dianggap sebagai pini sepuh atau sesepuh. Bisa juga orang yang memiliki karisma atau tokoh masyarakat. Misalnya jabatan dalam keagamaan. Seorang ulama atau tokoh agama itu bisa dianggap sebagai orang yang dituakan. Walaupun secara umur mereka masih belum tua atau secara fisik mereka masih belum tua. Tetapi mereka bisa dianggap sebagai pini sepuh atau sesepuh. Bisa juga kalau dalam sebuah kepemerintahan, maka orang yang jabatannya paling tinggi dalam struktur kepemerintahan itu mereka akan dianggap dituakan atau pini sepuh. Ya, misalnya dalam lingkungan tentara atau kepolisian, maka orang-orang yang jabatannya atau pangkatnya paling tinggi, maka dia dianggap sebagai yang dituakan. Dan dalam banyak hal, seringkali ia akan ditunjuk sebagai seorang pemimpin atau orang yang memimpin anak buahnya. Dengan demikian, maka pini sepuh atau sesepuh itu bisa dianggap sebagai tokoh yang bisa memimpin orang-orang yang berada di bawahnya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, istilah sepuh, sesepuh, dan aji sepuh ini sebenarnya sangat terkait. Kenapa demikian? Karena seseorang yang tua secara umur atau disebut sepuh, dan orang yang dituakan atau disebut sesepuh atau pini sepuh, maka mereka harus diimbangi dengan pengetahuan yang sepuh pula atau aji sepuh. Jika tidak diimbangi dengan pengetahuan yang matang, ya, pengetahuan yang matang baik itu parawidya maupun aparawidya, pengetahuan materi maupun pengetahuan secara rohani, maka orang-orang semacam ini akan sulit untuk menjalankan kesepuannya. Kita sebagai masyarakat Jawa tentunya harus senantiasa menghormati orang yang tua maupun orang yang dituakan, ataupun orang yang tua secara ilmunya. Karena apa? Orang-orang inilah yang kita harapkan untuk bisa membimbing kita, memberikan suri teladan yang baik dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan ada panutan untuk kita sebagai anak muda ataupun generasi muda. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam sebuah tembang yang ditulis oleh Mangkunegaran yang keempat, yaitu Serat Wedotomo, pupuh yang pertama, bait yang kedua, disebutkan dalam tembang Pangkur seperti ini.
Jinejer ning Wedhatama mereh tan kembo kembenganing pambudi mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yakti sepi hasepolir sepah samun samangsane pakumpulan gonyak ganyik ngleling sami jinejer ing Wedhatama. Demikian diuraikan di dalam serat Wedhatama atau di dalam kitab Wedhatama. Mereh tan kembo kembenganing pambudi, supaya kita tidak sampai kehilangan budi pekerti dan nurani kita. Mongko nadyan tuwa pikun, ya, apalagi kalau kita itu sudah tua, lagi pikun, orang yang sudah tua renta secara umur atau secara fisik. Yen tan mikani rasa, kalau kita tidak bisa memahami rasa atau tidak bisa memaknai rasa itu sendiri, yakti sepi asepolir sepah samun, maka orang yang tidak bisa memahami rasa ini akan menjadi sepi, jadi kosong secara ilmu, kosong secara batin. Sepi lir sepah samun, samangsane pakumpulan. Kalau seandainya dia dihadapkan pada sebuah perkumpulan atau pertemuan atau di dalam satu komunitas masyarakatnya, gonyak ganyik ngleling semi, maka walaupun dia sudah tua secara umur atau secara fisik, maka dia hanya akan menjadi orang yang canggung dan memalukan. Artinya seperti ini Bapak Ibu, bahwa orang yang tua secara fisik kalau tidak memahami rasa, budi pekerti, nurani, maupun ngelmu kawruh di dalam masyarakat, ilmu tentang kemasyarakatan, susila, kesopanan, dan sebagainya, maka ia hanya akan menjadi orang tua yang memalukan di dalam perkumpulan itu. Bisa jadi mereka, orang-orang tua ini, ketika tidak bisa menempatkan bahwa mereka adalah sebagai orang tua, atau mereka masih ingin tetap menjadi anak muda, atau masih ingin tetap menjadi muda, atau sifat-sifatnya, sikap-sikapnya, perbuatannya di dalam kehidupan masyarakat, dia masih ingin menjadi ABG, maka orang-orang semacam ini hanya akan menjadi orang yang memalukan di dalam kehidupan masyarakat. Seperti tadi saya katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tua keladi. Makin tua justru malah makin menjadi atau menjadi ABG tua. Inilah yang harus diwaspadai oleh para orang tua, bahwa ketika masa puber keduanya itu sudah mulai datang, maka biasanya orang-orang tua ini justru malah menjadi sosok yang memalukan bagi anak cucunya. Jadi kalau orang-orang semacam ini tidak bisa memahami rasa, dirinya sudah tua atau sebagainya, maka hal itu akan menjadi bumerang bagi dirinya. Bapak Ibu, para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, kita sebagai warga masyarakat, maka seyogianya kita harus bisa empan gowo papan. Kita harus bisa menempatkan diri. Di mana kita bergaul, di mana kita bertindak, kapan kita bertindak, dan sebagainya. Supaya apa? Ketika nanti kita
berkumpul dengan orang-orang yang sesama kita, umurannya sesama kita, atau mungkin berkumpul dengan orang-orang yang usianya lebih muda dari diri kita, atau orang-orang yang usianya lebih tua dari kita, maka di sanalah saatnya kita menempatkan diri. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi orang yang memiliki atau memahami rasa tadi, mikani ing rasa, menganggap atau dirinya menjadi orang yang bisa menempatkan diri dan menjadi orang yang tahu tentang tata susila, sopan santun, tata krama dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi nantinya sebutan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dengan istilah sepuh, sesepuh, dan aji sepuh ini tentu harus kita maknai sebagai satu hal yang harus dipahami oleh mereka yang sudah merasa tua atau dituakan, sehingga setidaknya mereka yang sudah tua atau dituakan tadi harus belajar menjadi aji sepuh, sehingga posisi mereka sebagai orang tua dan dituakan nanti tidak akan muspro tanpa guna. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Dharma Wacana pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan.